Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buyu di channel Bunda Yulia. Nah, Bunda semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Dan kali ini Buyu mau sharing mengenai belanja mingguan lagi. Nah, kebetulan untuk belanja mingguan kali ini Buyu kayaknya dibagi menjadi 2 kali ya. Karena tadi ke tukang sayurnya kesiangan, jadi hanya yang didapat kebanyakan sayuran aja. Untuk lauknya cuman ada ikan sama ati ampel aja. Oke, lanjut ya. Nah, untuk para bunda yang belum belanja sayuran, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Nah, kali ini Buyu beli salah satunya adalah pare, kemudian wortel, kemudian sosin atau yang disebut sawi hijau, kemudian ada ati ampela, dan ada tempe serta bawang merah dan bawang putih ya. Nah, lanjut Buyu beli bihun kaca. Kebetulan kemarin itu Teteh Cila makan bihun yang dioseng-oseng, yang dikecap itu ya Bun. Lahap banget makannya. Jadi sekarang Buyu mau masak kembali nih bihunnya. Nah, kemudian ini ada teri toge namanya. Kata pedagangnya namanya teri toge. Bentuknya itu seperti toge, putih-putih banget. Nah, ini sebagai campuran nanti untuk tumis pare. Nah, kemudian untuk teri ini harganya lumayan ya Bun. Tadi beli setengah ons aja itu harganya Rp15.000. Nah, kemudian Buyu beli bawang bombay, kemudian ladaku, rencengan aja karena belum belanja bulanan. Nah, kemudian beli bawang daun atau daun bawang sama seledri. Kebetulan daun bawangnya lagi dicuci Buyu ya. Nah, ini ada bungkol juga atau bunga kol. Harganya kurang lebihnya tadi Rp5.000. Kemudian ada bumbu Royco ayam. Nah, ini dia untuk belanjaan Buyu kali ini ya Bunda semuanya. Jadi cuman sederhana aja. Sayurannya cuman segini dan untuk lauknya cuman ada ikan yang belum sempat Buyu untuk dicuci, dan ini ada ati ampela. Untuk ayamnya juga ketinggalan karena tadi tukang ayamnya sudah tidak ada di tempatnya. Jadi kemungkinan untuk belanja di bagian kedua aja di minggu ini ya. Oke Bunda semuanya, lanjut, jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya Buyu mau sapa-sapa kalian dulu. Halo Bunda semuanya, apa kabar? Nih Buyu mau ucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu hadir dan mendukung channel Bunda Yulia. Buyu mau mengucapkan jazakallah khairan katsir atas dukungan, support, komentar positifnya, dan like serta subscribe-nya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap bersilaturahmi. Dan untuk yang baru datang, welcome to my YouTube channel Bunda Yulia. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kita tetap bersilaturahmi di konten berikutnya. Nah, untuk lauk pauknya tadi Buyu beli setengah kilogram ikan lele yang sudah dibumbui dengan bumbu racik, tinggal goreng. Kemudian beli ikan mujair setengah kilogram juga. Nah, Bunda Yulia dimasak seperti ini. Namanya kalau di orang Sunda mah dipindang ya. Nah, bumbu-bumbunya itu kecap, terus gula merah, kemudian salam, serai, kemudian kunyit, bawang merah. Nah, seperti ini ya Bun, itu awet banget Bun untuk beberapa hari. Tinggal kita manasin terus, kasih air sedikit, lalu dikasih kecap atau gula lagi seperti itu. Dan ini adalah makanan awet ya. Nah, ini dia anak saya yang pecinta ikan ya. Jadi tatkala si ikannya dimasak, dia protes ya Bun. Oke Bunda semuanya, kita lanjut food prep. Suka belibet ya kalau baca food prep itu, jadi antara F sama P. Kalau orang Sunda itu memang lidah dan bibirnya itu susah banget untuk mengucapkan F. Jadi belibet kalau food prep dan food prep, harusnya food prep ya. Oke. Nah, ini seperti biasa kalau untuk
food wrapnya itu untuk yang lauk pauk seperti ini kita langsung aja taruh di kulkas di khusus bagian perlaukan. Kemudian untuk yang lainnya juga sama ya, untuk masalah, penyimpanan mungkin Bunda semuanya juga lebih mahir lagi ya, kita sama aja nih sebetulnya. Nah, kita bahas mengenai, cara hemat aja ya Bun untuk belanja mingguan. Sebetulnya untuk belanja mingguan biar kita bisa menghemat, anggaran mingguan kita, biasakan untuk belanja secara rutin baik, mingguan maupun misalkan per 2 minggu. Ada yang biasa belanja mingguan, ada yang biasa belanja per 2 minggu atau misalkan 1 minggu itu bisa belanja 2 kali, tapi tetap sesuai dengan budget yang sudah kita anggarkan. Jadi harus konsisten intinya ya Bun, yaitu konsisten dengan apa yang sudah kita anggarkan sebelumnya. Nah, kemudian gimana Boyo cara mengatasi yang tukang sayurnya itu sering lewat atau bahkan setiap hari lewat rumah kita gitu. Kadang kita juga kan perlu keluar rumah sekedar bincang ria dengan tetangga, bercerita-cerita sambil memilih sayuran seperti itu ya. Sebetulnya gampang dan mudah ya Bun. Nah, kalau kita sudah punya niat ingin konsisten dengan anggaran yang sudah kita poskan sebelumnya, pastinya kita tidak akan tergiur dan tidak akan kabita untuk selalu belanja setiap hari. Ya, meredam aja intinya ya, jangan sampai kita keluar rumah gitu ya. Kalau saya seperti itu. Jadi walaupun ada tukang sayur lewat setiap hari di depan rumah, tot 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 gitu ya, manggil-manggil, tinggal bilang stok sayur kita masih ada Mang, gitu aja ya, gampang kan? Nah, jadi Bunda semuanya dengan cara berbelanja sayuran seperti itu atau istilahnya mingguan, kita bisa untuk menekan kelebihan atau pemborosan dalam anggaran rumah tangga atau dalam belanja mingguan kita. Nah, apalagi kita rajin untuk mencatat ya Bun, mencatat setiap pengeluaran yang kita keluarkan setiap harinya. Misalkan hari ini kita sudah belanja berapa, catat. Nah, kemudian misalkan dalam 1 minggu itu kita belanja 2 kali, kemudian yang keduanya kita belanja berapa. Jadi harus dicatat, jangan sampai melebihi dari budget. Kalau melebihi cuma 500 itu nggak apa-apa ya Bun. Kemudian tips selanjutnya untuk bisa menghemat anggaran mingguan kita, yaitu biasakan belanja kalau bisa di pasar tradisional ya Bun. Biasanya di pasar tradisional itu selain harganya murah, kita bisa mendapatkan sayuran yang lebih fresh lagi ya. Beda dengan di Mang-Mang Sayur yang sudah keliling berjam-jam ke komplek kita baru jam 3 atau jam 12 yang sudah dipilih-pilih orang, yang sudah diacak-acak orang gitu ya. Jadi lebih fresh lagi di pasar dan harganya pun jauh lebih terjangkau. Kemudian selanjutnya tips untuk bisa menghemat belanja mingguan kita adalah lakukan catatan dengan bikin menu meal plan dulu ya. Sebelumnya kita sudah berencana sekira-kiranya kita mau masak apa sih 1 minggu ke depan. Nah, kita iseng-iseng aja catat dengan tanya-tanya anak, suami request mau masak apa, mau pengen dimasakin apa ya. Sehingga kita bisa mencatat dan memperkirakan belanja yang akan kita belanjakan selanjutnya. Nah, selanjutnya biasakan lakukan perbandingan harga, jangan males. Kalau kita misalkan ke pasar tradisional, itu kan kios-kios itu banyak banget ya. Nah, kita sudah tahu nih untuk belanja mingguan kali ini biasanya di kios ini kita tahu harga tempe berapa. Di kios selanjutnya kita cek dulu harga tempe berapa atau harga daging ayam apalah ya, kita bisa ngecek. Ternyata harganya ada beda 500 kan lumayan ya Bun untuk dibelikan sama bumbu yang lainnya. Oke, Mam semuanya, selanjutnya tips yang berikutnya untuk menghemat anggaran belanja mingguan kita sesuaikan atau kita bawa uang sesuai dengan budget atau anggaran yang sudah kita poskan sebelumnya di anggaran keuangan. Misalkan seperti saya nih, budget mingguan saya itu 200.000 untuk 6 orang. Nah, ketika kita pergi ke tukang sayur ataupun ke pasar, bawa uang pas 200.000, jangan sampai lebih ya, jangan sampai dompetnya dibawa-bawa gitu. Jadi kita tidak akan
over budget dalam belanja kita. Nah, kalau misalkan kita merasa aku tidak tenang loh pun kalau misalkan tidak bawa duit banyak gitu. Justru dengan membawa duit ngepas, akhirnya kita pengen belanja sesuatu yang kita inginkan juga lebih berhati-hati ya. Takut uangnya takut uangnya nggak pas, nggak cukup gitu ya. Kalau misalkan bawa uang pas, kita lebih berhati-hati lagi dengan segala keinginan yang menggoda di pasar. Oh ya, Bu Yo sempat lupa nih. Jadi sebelum berangkat ke pasar atau ke tukang sayur, cek dulu isi kulkasnya. Kira-kira stok sayuran apa yang masih tersisa, stok lauk apa yang masih tersisa. Jadi jangan sampai kita beli double ya. Jadi sesuaikan dengan isi kulkas. Dengan hal itu, kita bisa kira-kira membandingkan atau membuat skala prioritas apakah bahan baku yang ada di kulkas itu masih bisa terpakai atau sudah tidak layak untuk dimasak. Jadi sekiranya misalkan bahan tersebut kurang, kita bisa tambah stok lagi, dan sekiranya bahan-bahan yang ada di kulkas itu sudah tidak layak pakai lagi, kita bisa sortir lagi ya Bun. Tapi usahakan jangan sampai mubazir. Jadi alangkah baiknya kita cepat-cepat untuk memasak sayuran yang sekiranya bisa cepat membusuk. Jadi didahulukan dulu untuk memasak sayuran yang sekiranya cepat membusuknya. Nah, tips yang terakhir adalah selalu lakukan dengan teknik food preparation atau memisahkan memberikan wadah-wadah secara tertutup untuk sayuran dan lauk pauk yang sudah kita belanjakan tadi. Jadi biar kita mempermudah untuk memasaknya, dan selain itu juga untuk membuat si bahan bakunya itu tidak cepat membusuk. Tetapi dahulukan bahan yang sekiranya bisa membusuk dan tidak tahan lama ya Bun, biar tidak mubazir ke depannya. Oke, saya lanjut masak dulu. Ini ceritanya mau masak acar timun plus wortel. Oke Bunda semuanya, demikian untuk vlog belanja mingguan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua, saling mengingatkan intinya ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap bersilaturahmi di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye.